Kau menjadi roti yang terpecah bagiku, haleluya. Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani lebih sungguh. Amin, haleluya. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku, amin. Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku, haleluya. Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, haleluya. Melayani lebih sungguh, amin, haleluya. Dalam Matius pasal 26 ayat 26, 27, 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab ini adalah darahku dan perjanjian yang ditumpahkannya bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Haleluya. Mau jadi saksi memberitakan Injil Tuhan Yesus, melayani lebih sungguh. Amin, haleluya. Mau kau jadi roti. Yesus adalah roti kehidupan. Yesus adalah firman Allah. Menjadi kerinduan kita juga menjadi roti, memberitakan Injil, memberitakan firman Allah. Minum cawan artinya hidup kita disucikan, hidup kita dibenarkan oleh darah Kristus. Amin, haleluya. Maukah kau menjadi roti yang terpecah bagiku, memberitakan firman Tuhan kepada dunia. Roti yang terpecah artinya memberitakan firman Tuhan kepada dunia yang gelap ini, supaya mereka mendapatkan pengampunan dosa, hidupnya disucikan oleh darah Kristus. Amin, haleluya. Maka kau jadi roti yang terpecah bagi Tuhan Yesus. Maka kau jadi anggur yang tercurah bagi Tuhan Yesus. Maka kau jadi saksi memberitakan Injil Tuhan Yesus, melayani, mengasihi, mengampuni. Amin, haleluya. Dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 11, 12, 13. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripada-Mu, dan Kau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, nama-Mu yang sempurna. Yesus, pakailah hidupku Tuhan menjadi roti
menjadi berkat, menjadi garam, menjadi anggur. Hidupku menjadi terang. Ku mau menjadi saksi, memberitakan Injil Tuhan Yesus, melayani, mengasihi, mengampuni. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, kuduskan sebentar. Kami mau baca firman-Mu. Kami lapar hauskan firman-Mu Tuhan. Di pagi yang indah ini Tuhan, isi hati kami dengan firman-Mu. Pakai hidup ini Tuhan untuk menjadi bintang-bintang, menjadi alat, menjadi terang bagi dunia ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hidup ini layak berkenan kepada Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa salah kami, kekilapan kami, kesalahan kami. Ampun Tuhan. Sucikan hidup kami, biar hari demi hari kami melangkah bersama dengan Tuhan Yesus, sampai langkahku yang terakhir masuk di dalam kerajaan surga kekal selamanya, melayani, mengasihi, mengampuni. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa salah kami, kekilapan kami. Ampun. Roh Kudus, kami tuntun hidup kami, untuk kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih di pagi yang indah ini kami percaya Bapa, Engkau memberkati kami semua, anak-anak-Mu, Bapak, Ibu, Saudara kami semua Tuhan. Engkau berkati, sebab kami berharga di mata Engkau. Kami mulia oleh karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, sebentar kami membaca firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama, di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus kami hamba menakmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Dan salam damai sejahtera di dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati Tuhan pada Selasa pagi ini, atas rahmat anugerah Tuhan, kita diizinkan Tuhan untuk kita hidup sampai detik ini pelihara semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Mari sebelum kita beraktivitas, kita kembali kepada firman Tuhan. Biar Tuhan mau pakai hidup kita menjadi bintang-bintang di langit. Hidup kita menjadi berkat. Hidup kita menjadi roti. Roti Yesus, roti kehidupan, artinya supaya kita memberitakan firman Tuhan. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan saat ini, banyak para hamba Tuhan, semua saudara-saudaraku semua, beritakan firman Tuhan, menjadi roti yang terpecah. Firman Allah disampaikan supaya banyak jiwa-jiwa mengenal kebenaran. Karena sumber kebenaran satu, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk itu mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca 1 Tawarai pasal 27 ayat 1 sampai 34. Demikian firman Tuhan. 1 Tawarai pasal 27. Puji Tuhan, kemarin kita sudah baca 1 Tawarai pasal 26. Yang penting kita hari demi hari kita baca firman Tuhan berurutan Bapak ya. Ini ada sejarah ya. Saya sebagai hamba Tuhan atas izin Tuhan memberitakan firman berurutan dari sejak 1 Januari 2021 membaca kitab Kejadian pasal 1 dari ayat 1 terus tiap hari Saudara, tiap pagi sampai detik ini tanggal 19 Juli 2022 sampai berurutan sampai baca di 1 Tawarai pasal 27 sepanjang satu pasal. Besok lanjut pasal 28. Lanjut besoknya lagi pasal 29. Selesai kita lanjutkan 2 Tawarai. Dan kalau nanti malam baca perjanjian baru ya. Perjanjian baru dari Injil Matius pasal 1 sampai sekarang sudah kita baca 1 Petrus pasal keempat. Sehingga besok kita lanjutkan lagi pasal kelima dan seterusnya sampai kitab Wahyu. Amin. Saya mau baca pasal 27 mulai dari ayat 1. Adapun orang Israel, inilah daftar para kepala puak, para panglima pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para pengatur yang melayani raja dalam segala mengenai rombongan orang-orang bertugas dan libur bulan demi bulan sepanjang tahun. Setiap rombongan berjumlah 24.000 orang. Yang mengepalai rombongan pertama untuk bulan pertama ialah Yesobam bin Sabdiel, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Ia dari Bani Peres dan mengepalai semua panglima untuk bulan yang pertama. Yang mengepalai rombongan bulan yang kedua ialah Dodai orang Ahui, sedang memimpin rombongannya yang berjumlah 24.000 orang adalah Miklot.
Panglima yang ketiga untuk bulan ketiga ialah Benaya, anak imam kepala Yoyada, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Benaya ialah seorang dari ke-30 pahlawan dan mengepalai ke-30 orang itu, tetapi yang memegang pimpinan rombongannya ialah Amisabat anaknya. Yang keempat untuk bulan yang keempat ialah Asael, saudara Yoab. Kemudian ia digarekan oleh Sebaya anaknya, dan dalam rombongannya digantikan oleh Sebaya anaknya, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kelima untuk bulan yang kelima ialah Samud orang Isra. Panglima itu dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang keenam untuk bulan yang keenam ialah Ira anak Ikas orang Tekoa, dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ketujuh untuk bulan yang ketujuh ialah Heles orang Peloni dari Bena Efraim, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kedelapan untuk bulan yang kedelapan ialah Sihai orang Husa dari orang Sera itu, dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kesembilan untuk bulan kesembilan ialah Abieser orang Anatot itu dari Benyamin, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ke-10 untuk bulan ke-10 ialah Maharai orang Ketitofa dari orang Sera itu, dalam rombongannya itu 24.000 orang. Yang ke-11 untuk bulan ke-11 ialah Benaya orang Piraton dari Bani Efraim, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ke-12 untuk bulan yang ke-12 ialah Heldai orang Netofa itu, keturunan Otniel, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang mengepalai suku-suku Israel untuk orang Ruben ialah Eliezer bin Sikri sebagai pemimpin. Untuk orang-orang Simeon ialah Sefaja bin Maka. Untuk suku Lewi ialah Abasabaya bin Kamuel. Orang untuk keturunan Harun ialah Sadok. Untuk suku Yehuda ialah Elihu, salah seorang saudara Daud. Untuk suku Isakar ialah Omri bin Mikael. Untuk suku Sebulon ialah Yismaya bin Obaja. Untuk suku Naftali ialah Yerimut bin Asir. Untuk Bani Efraim ialah Hosea bin Asarsia. Untuk setengah suku Manasye ialah Yoel bin Pedaya. Untuk setengah suku Manasye yang di Gilead ialah Yido bin Sakaria. Untuk suku Benyamin ialah Yasiel bin Abner. Untuk suku Dan ialah Asiril bin Yeroham. Itulah para kepala suku-suku Israel. Daud tidak menghitung jumlah orang-orang berumur 20 tahun ke bawah, sebab Tuhan telah menjanjikan untuk membuat orang Israel sebanyak bintang-bintang di langit. Memang Yoab anak Seruya telah mulai menghitung, tetapi ia tidak menyelesaikannya. Sebab oleh karena itu orang Israel tertimpa murka. Dengan demikian juga mereka tidak dibukukan dalam kitab sejarah Raja Daud. Yang mengawasi persediaan raja ialah Asmawet bin Adiel, dan yang mengawasi persediaan di luar kota, di kota-kota, di desa-desa, dan di dalam menara-menara lumbung ialah Yonatan bin Usia. Yang mengawasi para pekerja di ladang, yang harus mengusahakannya tanah ialah Esri bin Kelub. Yang mengawasi kebun-kebun anggur ialah Simei orang Rama. Yang mengawasi hasil kebun anggur untuk persediaan anggur ialah Sabdi orang Sifmi. Yang mengawasi pohon-pohon zaitun dan pohon-pohon ara di daerah bukit ialah Balhanan orang Gederi. Yang mengawasi persediaan minyak ialah Yoas. Yang mengawasi lembu sapi yang digembalakan di tanah Saron ialah Sitrai orang Saron. Yang mengawasi lembu sapi di lembah-lembah ialah Safat bin Adalai. Yang mengawasi unta-unta ialah Obil orang Ismail. Yang mengawasi keledai-keledai betina ialah Yedeya orang Meronot. Yang mengawasi kambing domba ialah Yasis orang Hagri. Mereka ini sekalian ialah para pengawas harta milik Raja Daud. Yonatan saudara ayah Daud adalah penasehat. Dia seorang cerdas dan ahli kitab. Yehiel bin Hamoni membantu anak-anak raja. Ahitofel adalah penasihat raja. Husai orang Arki adalah sahabat raja. Ayat 34 yang terakhir. Yang menggantikan Ahitofel kemudian ialah Yoyada bin Nayaya, dan Abiatar panglima raja ialah Yoab. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. 1 Tawari 27 ayat 1 sampai 34. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Yaitu kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau setia, dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Bukti taat Bapak Ibu, rajin baca Alkitab pagi ini bersama saya. Nanti malam baca rajin perjanjian baru. Setiap pagi kita baca perjanjian lama. Sehingga demikian ada cetak sejarah saudara, rekod sejarah. Bahwa Bapak Ibu kalau membaca dengan setia bersama saya,
Yang jelas saya sendiri sudah taat, sudah dari 1 Januari dari 2021. Kalau baca pagi hari perjanjian lama dari Kejadian pasal 1, sekarang si 1 Wali pasal 27. Berarti Bapak Ibu kalau ikuti dengan setia juga sama-sama bersama saya cetak dalam buku sejarah bahwa Bapak Ibu untuk membaca merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nanti malam baca perjanjian baru 1 Petrus pasal 4, terus kita berakhir dan besoknya kita lanjutkan untuk 1 Petrus pasal 5. Terus kita setia kalau perjanjian lama sampai kitab Maliaki, perjanjian baru sampai kitab Wahyu. Berarti kalau Bapak Ibu setia terus bersama saya cetak dalam buku hayat kehidupan bahwa Bapak Ibu setia membaca firman Tuhan dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ini penting. Supaya jangan sampai kita baca tapi tidak melakukannya, percuma saudara. Kita harus melakukannya. Seperti hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan tentang apa? Dengan tema menjadi bintang-bintang di langit. Bangsa Israel dipilih Tuhan. Kalau kita lihat sini, Raja Daud bersama seluruh 12 suku bangsa Israel, dia sibuk aktif untuk membangun suatu komunitas, membangun suatu pelayanan. Kalau kita di ayat 27, adapun orang Israel inilah daftar para kepala puak, para panglima pasukan 1000 dan pasukan 100 dan pengatur yang melayani raja dalam segala rombongan yang mengatur bertugas libur dan seterusnya. Menjadi arti selama kita hidup harus punya aktivitas. Tetapi aktivitas itu hal yang positif, yaitu secara vertikal untuk melayani Tuhan, secara horizontal saling melayani saudara. Ini penting dalam hidup ini. Supaya kita dalam hidup ini harus berkarya saudara. Hidup ini harus menjadi hidup yang berarti. Melayani pekerjaan Tuhan nomor 1 dan saling mengasihi horizontal seperti yang saya terangkan kemarin ya. Hidup ini harus 2 dimensi. Vertikal melayani Tuhan, dimensi horizontal melayani sesama. Karena apa? Dua-duanya berasal dari Tuhan. Hidup ini berasal dari Tuhan. Sesama manusia dari Tuhan dan hidup kita dijadikan Tuhan menjadi bintang seperti bangsa Israel. Kalau kita lihat di sini ayat 24 saudara. Ayat 23 menjadikan Tuhan telah menjadikan untuk membuat orang Israel sebanyak bintang-bintang di langit. Dan buat kita semua dan terbukti manusia sudah bermilet-milet. Saya kira kalau dari Adam dan Hawa sampai saat ini mungkin jumlahnya triliun saudara ya. Jumlah manusia ini. Sekarang aja manusia di muka bumi zaman era sekarang aja sudah 7 miliar saudara. Di era abad sekarang di abad 22 saudara. Apalagi kalau dari abad pertama kalau kita hitung. Saya yakin kalau tapi memang tidak sombong manusia bisa hitung saudara. Berarti seperti bintang-bintang di langit. Berarti Tuhan mau hidupan kita juga dipakai Tuhan menjadi bintang-bintang, menjadi berkat. Hidup kita bukan menjadi batu sandungan. Hidup menjadi berkat. Sebab masalah kalau hidup kita tidak menjadi berkat, kalau hidup kita tidak berguna, maka Tuhan kan tidak masukkan kita di dalam buku hayat kehidupan. Coba baca ayat 24. Di ayat 24 di sini, bangsa Israel tetapi yang tidak menyelesaikannya. Sebab oleh karena hal itu orang Israel tertimpa murka. Demikian jumlah mereka juga tidak dibukukan dalam kitab sejarah. Jadi artinya demikian kehidupan kita. Kalau kehidupan kita menjadi orang tidak berguna, kehidupan kita menjadi orang useless, tidak berguna, tidak menjadi berguna bagi Tuhan, maka di dalam kitab kehidupan tidak tertulis sudah tertimpa murka. Kalau kita tidak taat seperti dalam Yohanes 3:36 dikatakan kita boleh percaya, tapi kalau kita tidak taat maka nanti kita bisa mendapat murka saudara. Coba saya baca ini. Maka belajar kita menjadi anak Tuhan harus taat, percaya dan taat. Itu firman Tuhan. Supaya kita mengikuti Yesus bukan hanya percaya saja saudara, tapi harus ketaatan. Ketaatan menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga itu yang menjadi kerinduan dari Tuhan, itu perintah Tuhan. Dalam Yohanes 3 ayat 36 dikatakan, barang siapa percaya kepada ia beroleh hidup yang kekal. Ya percaya mendapatkan kekal, tetapi sebaliknya kalau tidak taat kepada anak, berarti tidak taat kepada firman Tuhan, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap di atasnya. Berarti gagal, tidak mendapat hidup kekal. Jadi artinya orang untuk mendapatkan keselamatan harus 2. Vertikal, horizontal. Vertikal kita percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Horizontalnya harus taat. Apa yang Tuhan firmankan vertikal kepada kita, harus kita implementasikan secara horizontal. Mari melalui firman Tuhan seperti tadi sudah jelas saudara. Ini di sini karena bangsa Israel tetapi ya tidak menyelesaikannya, berarti tidak taat.
maka mendapat murka. Sama di ayat Yohanes 3:36, mendapat murka. Bahkan tidak tertulis dengan demikian jumlah mereka tidak dibukukan dalam kitab sejarah jauh. Berarti sama juga tidak dicatat dalam kitab kehidupan kalau kita tidak taat. Maka firman Tuhan mengajar kita pagi ini, mari supaya kita belajar taat, percaya kepada Yesus, dan kita menjadi anak yang taat. Seperti dalam pujian, Tuhan jadikan aku menjadi roti yang terpecah, supaya kita memberitakan firman Tuhan. Kan firman Tuhan katakan kan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2, beritakan firman seperti saya takut kepada Tuhan, saya taat kepada firman. Yaitu firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2 dikatakan, beritakan firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakan apa yang salah, tegurlah, nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Jadi saya sampaikan pengajaran dan kesabaran terus saya lakukan pagi malam, yaitu mengajar Bapak. Mari Tuhan mau pakai kita menjadi bintang-bintang. Seperti di Filipi pasal 2 ayat 15. Tuhan mau pakai kita seperti bintang-bintang. Filipi pasal 2 ayat 15 dikatakan demikian. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Mari Tuhan mau pakai kita, hidup kita menjadi bintang-bintang di dunia ini. Hidup kita menjadi berkat. Sinar, bersinar, menjadi garam. Ada dampak kita nih. Hidupan kita harus menjadi, ada gunanya, sudah diciptakan Tuhan. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam apapun juga. Hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Mencerminkan sinar kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita menjadi berkat. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Biar doa saya menyertai Bapak Ibu. Dipakai Tuhan menjadi roti-roti, menjadi bintang-bintang, jadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagi Tuhan Yesus? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagi Tuhan Yesus? Haleluya. Maukah kau jadi saksi memberitakan Injil Tuhan Yesus? Haleluya. Melayani, mengasihi, mengampuni. Amin. Aku siap Tuhan, aku siap menjadi roti untuk beritakan firman Tuhan. Aku siap jadi anggur, menjadi bintang, hidupku menjadi berkat. Pakailah hidupku Tuhan menjadi saksi untuk beritakan Injil Tuhan Yesus. Melayani Tuhan, mengasihi Tuhan sampai langkahku yang terakhir. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai Bapak, Ibu, Saudara semua untuk menjadi bintang-bintang, menjadi saksi untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan memberkati, dan Tuhan bersama kita semua. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.